Jadi SKP itu teman-teman kan isinya itu adalah data-data pajak yang harus dibayar. Kemudian ada satu baris khusus yang namanya nilai pajak yang disetujui oleh wajib pajak. Nah, masalahnya kadang-kadang terjadi, atau mungkin cuma paling terjadi, atau mungkin hanya di PT Arion, di mana angka yang disetujui oleh wajib pajak yang tertulis di SKP berbeda dengan angka yang menurut Pak Rinto dia setujui. Nah, mungkin supaya teman-teman lebih detail ya, bagaimana kasusnya Pak Rinto, detail bagaimana sih Pak? Ya, ini saya ceritakan ini Mas, kasusnya dari PT Arion Indonesia, yaitu kami itu menerima SKPKB Mas ya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini salah satu contohnya adalah SKPKB PPH Badan, gitu Mas Awan. Lah, itu memang nilainya dari DJP itu 5,1 miliar Mas, PPH Badan Mas. Nilai SKP-nya? Nilai SKP-nya yang menurut DJP. Lah, menurut kami itu yang kami sampaikan dalam sanggahan SPHP atau tanggapan SPHP itu nilainya malah lebih bayar Mas. Lebih bayar sekitar 242 jutaan. Oke. Nah, anehnya yang muncul di angka di SKPKB tersebut, kami menyetujui angka 1,1 M Mas, kurang bayar itu Mas Awan. Jadi dalam sanggahan SPHP kami itu menulisnya itu lebih bayar 242 juta, tapi tertulisnya di dalam SKPKB itu 1,1 M. Jadi menurut si wajib si orang kantor pajak Kanwil, Bapak terhutang 5,1 M. Betul, Mas. Bapak sudah setuju 1,1 M. Betul. Padahal Bapak tidak pernah merasa Bapak setuju. Betul. Oke, kita langsung tanyakan ke ahli, Pak. Jadi menurut Pak ahli nih, angka SKP itu bagaimana sih Pak strukturalnya dan dari mana munculnya angka SKP itu? Nah, ini sebentar Mas, sebelum ke ahli. Ini menyebabkan keberatan kami dari PT Arion Indonesia ditolak Mas, karena kami tidak membayar angka yang disetujui. Ditolak atau dikembalikan? Oh iya, dikembalikan Mas Awan, dikembalikan. Ya, bukan ditolak, dikembalikan Mas, tidak diteliti Mas. Dengan alasan? Dengan alasan tidak membayar angka yang disetujui. Jadi hak kami sebagai wajib pajak itu ini Mas ada yang dikurangi gitu Mas menurut kami. Jadi dia sendiri yang nulis angkanya, kita tidak bayar, kita dianggap menyalahi aturan ini. Betul. Padahal kita nggak pernah menyetujui angka ini. Kita tanya langsung ke Pak ahli. Ini Pak ahli, bagaimana nasib negara kita kalau begini Pak? Ya, terima kasih Pak Wan, terima kasih Pak Rinto. Ini kasusnya menarik juga ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi Pak Moderator, Pak Wan tadi berkaitan dengan bagaimana proses lahirnya SKP. Nah, kita harus pahami bahwa SKP itu bisa lahir karena dua hal. Satu, karena pemeriksaan. Dua, karena penelitian, ya. Nah, mungkin yang disampaikan tadi Pak Rinto tadi adalah SKP pasca pemeriksaan ya Pak? Ya, betul, pasca pemeriksaan lapangan Pak. Pasca pemeriksaan lapangan, ya. Nah, kalau SKP itu lahir karena pemeriksaan, dalam hal ini adalah pemeriksaan lapangan, berarti kan itu adalah tahapan terakhir ya Pak Rinto. Sebelum maksud gini, itu adalah tahapan terakhir atas rangkaian prosedur yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, lalu ditutup dengan SKP. Betul, Pak. Jadi SKP itu tidak mungkin ujuk-ujuk lahir kan? Nggak mungkin. Pak. Ya, betul, Pak. Itu adalah proses ya daripada pemeriksaan. Mulai dari terbitnya SP2L, kemudian BAPK, kemudian undangan pembahasan, kemudian dilakukan pembahasan, kemudian bisa diajukan quality assurance pemeriksaan, kemudian baru ditandatangani berita acara, risalah dan juga ikhtisar, baru kemudian diterbitkan LHP, baru kemudian diterbitkan SKP. Itu rangkaiannya kan Pak? Ya, betul, nah, kalau itu tidak dilalui, maka SKP ini kan menjadi goib Pak. Ya kan ya. Kalau kemudian tidak ada proses, kalau saya analogikan begini Pak, kalau nggak ada proses pernikahan, ya terus bagaimana dong Pak? Anaknya. Nah, kan begitu ya Pak ya. Jadi harus ada prosedur yang dilalui. Nah, saya mulai dari yang pertama SP2L ya. SP2L disampaikan ya, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kemudian dilakukanlah pemberian keterangan, kemudian dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan dokumen jika diperlukan. Jika tidak,
ya itu hak daripada pemeriksa pajak. Kemudian disampaikanlah SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian WP atau wajib pajak punya hak untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan, ya. Nah, kemudian setelah itu baru Fiskus menyampaikan undangan pembahasan, ya. Baru kemudian dilakukan pembahasan. Nah, pada saat pembahasan dilakukan, ya, bukti dilaksanakannya pembahasan itu adalah terbitnya risalah. Di dalam risalah itu adalah catatan mengenai proses atau prosedur dilaksanakannya pembahasan. Jadi kalau ada perdebatan, ya, antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak, itu harus tertuang atau bunyi di dalam risalah. Contoh, apapun itu. Contoh misalnya dalam SPHP ada koreksi PPh badan, ya. Nah, katakanlah dalam kasus PT Arion koreksi PPh badannya 5,7 miliar misalnya. Ya, di dalam tanggapan WP membantah mengenai koreksi 5,7 miliar. Nah, jadi ketika SPHP muncul pos koreksi PPh badan 5,7, di dalam tanggapan WP membantah, ya, maka di dalam risalah itu tertuang SPHP-nya atau temuan daripada pemeriksa 5,7 M, kemudian tanggapannya misalnya nihil, misalnya, gitu ya. Nah, itu harus bunyi, Pak, harus tertuang. Lalu kemudian setelah berargumentasi atau ya narasi yang digunakan katanya pembahasan, ya. Tapi kan sebenarnya itu berargumentasi gitu ya. Itu kan berdebat secara intelektual, ya, bukan debat kusir, ya, debat intelek, ya. Debat dari akuntansinya dan debat dari hukumnya, ya. Nah, dua substansi itu yang kemudian dilakukan dalam proses pembahasan. Nah, debat itu, ya, menghasilkan kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah temuan Fiskus dalam SPHP bisa di-drop. Artinya tanggapan WP dikabulkan. Ya, sehingga SKP yang tadinya berpotensi diterbitkan untuk PPh badan senilai 5,8 tentunya akan turun kan? Atau bahkan mungkin bisa lebih kecil, bahkan juga sampai kepada nihil. Nah, proses itu dari mulai 5,7 dibantah jadi nihil, kemudian berargumentasi, mungkin turun jadi 4 miliar, kemudian akhirnya 4 miliar itu diakui oleh WP. Atau sebaliknya 5,7 tadi menjadi nihil dan WP menyetujui itu menjadi nihil. Nah, rangkaian itu bunyi di risalah pembahasan. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal nantinya, ya, cikal bakal terbitnya SKP, ya. Nah, setelah risalah ini dibunyikan atau dituangkan, lalu dilanjutkan dengan ikhtisar, ya. Nah, ikhtisar itu bukan mengenai prosedur dan angka, tapi hanya mengenai angka saja. Kalau risalah itu prosedur dan angka. Jadi misalnya tadi ya, SPHP 5,7 miliar, kemudian PT Arion itu membantah nihil, kan begitu. Kemudian berargumentasi, ternyata 5,7-nya oke menjadi nihil, WP setuju. Jadi ada tahapan-tahapannya, ya, ada acaranya gitu ya. Tapi kalau di ikhtisar itu hanya angkanya saja, namanya disebut ikhtisar, ya, berarti seperti summary gitu ya. Nah, lalu terakhir berita acara. Berita acara itu seperti kesimpulan saja bahwa WP sepakat apa yang sudah disepakati dalam risalah. Lalu kemudian terakhir adalah terbit SKP. Nah, SKP ini, ya, kalau terjadi pembahasan yang dibuktikan dengan risalah, maka SKP ini terbit karena apa yang sudah disepakati WP dalam risalah. Namun jika tidak terjadi pembahasan, otomatis tidak ada risalah. Maka apa yang akan dituangkan dalam SKP itu berasal dari tanggapan dari wajib pajak. Sorry, Bapak ada risalah nggak? Ada pembahasan akhir nggak? Kita ada pembahasan akhir, cuma kami tidak tanda tangan, Mas Awan, karena banyak kesalahan dalam draft tersebut. Jadi draftnya itu dikirimkan ke email, ada draft ikhtisar, risalah, dan BA pembahasan. Itu banyak yang salah, Mas, termasuk nama kepala kantor juga keliru, Mas Awan. Jadi kami tidak tanda tangan sama sekali. Dan pembahasan itu bukan pembahasan, Mas, yang kami alami itu adalah vonis. Menurut saya, Mas. Jadi satu versi aja, satu versi dari pemeriksa pajak, karena dalam SPHP yang diterbitkan oleh pemeriksa pajak itu tidak ada detail koreksi rincian, Mas. Jadi kami juga mau bingung mau jawabnya gimana gitu. Akhirnya kami jawabnya ya
paling banyak itu tidak ada rincian dasar koreksi, dan di ujungnya ternyata dari pemeriksa pajak hanya langsung aja tetap angkanya nggak mau ngedrop. Jadi tidak ada pembahasan sebenarnya, Mas. Makanya kami juga tidak mau tanda tangan BA, ikhtisar dan risalah seperti itu, Mas. Oke, nah gimana Pak Ali? Ya, kembali lagi bahwa pembahasan itu adalah hak wajib pajak. Ya. Pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP mengatakan apabila itu tidak diberikan maka konsekuensinya salah satunya adalah SKP bisa batal. Nah, jadi karena itu hak, nah ketika wajib pajak meminta KKP dalam rangka membuat tanggapan dan tanggapan itu digunakan dalam pembahasan, harusnya KKP itu diberikan ketika diminta. Meskipun secara normatif tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemeriksa pajak untuk memberikan. Memang tidak ada ketentuan atau keharusan kalau tidak diminta. Menjadi harus kalau diminta. Karena permintaan itu membuktikan adanya ketidakjelasan, adanya potensi sengketa. Oleh karena itu Fiskus atau pemeriksa pajak harus memberikan ketika diminta. Ya, jadi analogi berpikirnya kapan harus dan kapan tidak harus itu tergantung situasinya. Situasi dan kondisi. Nah, kalau WP-nya itu keberatan, artinya WP-nya tidak bisa membuat tanggapan dan tanggapan itu adalah hak WP. Dan kalau tidak dibuat maka SKP-nya itu akan diterbitkan secara jabatan oleh pemeriksa pajak. Maka itu menimbulkan akibat hukum yang luar biasa. Artinya potensi sengketanya besar. Nah, oleh karena itu ketika diminta menjadi wajib diberikan. Ya, tidak wajib kalau nggak ada sengketa, tidak ada permintaan. Menjadi wajib kalau ada potensi sengketa. Itulah konsekuensi daripada ini kalau kasus kami di dalam surat jawabannya, Pak Ari, ini kan kami juga setelah SPAP kami ada surat permohonan untuk meminta dasar rincian koreksi tersebut. Nah, dalam jawabannya ini dari Kanwil Jatim 3 itu mengatakan bahwa itu sudah pernah kami berikan gitu aja, Pak, tapi tidak diberikan dalam lampiran surat tersebut itu loh. Ya, tentu kalau mereka bilang sudah pernah diberikan kan harus ada tanda terimanya ya. Ya kan ya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa KKP itu bukan sesuatu yang lebih berharga daripada mungkin mungkin yang berlian atau sesuatu yang berharga lah di dunia ini gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena KKP itu adalah produk akuntansi dan hukum dari data yang diberikan dan diperoleh dari wajib pajak. Betul. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial dari situ. Nah, KKP ini bukan barang berharga sebenarnya. Ya kan ya. Apalagi kalau yang minta WP. Ya, kecuali kalau pihak yang tidak berkaitan ya itu menjadi persoalan. Ya, tapi kemudian ada yang mengatakan KKP itu kan rahasia. Ya kan? Padahal yang minta itu adalah WP itu sendiri. Dan pemeriksa pajak atau Fiskus tidak mungkin bisa menerbitkan KKP kalau tidak ada data dari WP. Betul. Ya, mohon maaf ya. Pemeriksa pajak atau Fiskus mungkin nggak ada kerjanya kalau nggak ada WP. Betul. Apa yang mau diteliti? Apa yang mau diperiksa? Betul. Kan nggak mungkin kan. Nah, jadi menurut saya KKP itu bukan kemudian barang yang sakral dan keramat yang kemudian kalau diminta nggak bisa dikasih. Ya, nah justru dengan ketika diminta dan tidak dikasih, ini membuktikan masalah inkompetensi, profesionalitas juga, Pak ya. Profesionalitas dan integritas. Karena apa? Karena ini menguji kompetensi, Pak. Sehebat apa sih akuntansinya pemeriksa? Betul, Pak. Sehebat apa sih hukum pajaknya pemeriksa? Karena ingat, Pak, kalau pemeriksa atau Fiskus melakukan koreksi harus ada dua unsur yang terpenuhi loh, Pak. Akuntansinya harus pasti, hukumnya lebih pasti lagi. Ya, karena dia kan ada kolom, Pak. Ada kolom nomor, ada kolom koreksi pos, ada kolom angka nilai, ada kolom dasar hukum. Jadi kalau disimpulkan ada dua sebenarnya yang paling penting, ya, koreksi akuntansinya dan koreksi hukumnya. Dua-duanya harus matching, Pak. Ya kan ya. Kalau ndak matching, jangan koreksi. Kan gitu loh, Pak. Nah, jadi kembali ke laptop, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa ketika itu tidak ketika itu tidak jelas lalu diminta oleh WP KKP-nya, maka harusnya pemeriksa pajak atau Fiskus berpikir kenapa WP itu meminta.
Kalau sudah jelas. Apakah kemudian WP nggak iseng-iseng gitu Pak, menghabiskan waktu kan tidak mungkin juga gitu ya. Pasti kan WP mintanya ada alasannya. Betul, dan semua data itu berasal dari wajib pajak. Jadi tidak ada yang rahasia sebenarnya, kecuali Fiskus itu atau pemeriksa pajak memberikannya kepada pihak lain, itu nggak boleh. Itu memang ada unsur pidananya pasal 34. Ini kalau ini Pak Ari, kalau kita analogikan dengan hasil pemeriksaan misalkan checking kesehatan, itu kan data kesehatan ini kan, misalkan data kesehatan saya, rekam mediknya saya sendiri ya. Masa kita diperiksa terus kita minta katanya rahasia. Kalau dianalogikan seperti itu, apa kira-kira bisa? Ya, kembali lagi saya katakan bahwa semua data itu kan berasal dari WP. Betul. Ya. Nah, mungkin ada pemahaman dari Fiskus atau pemeriksa pajak yang berkata begini. Tapi kan tidak semua data itu Pak datangnya dari WP. Ada juga data yang berkaitan dari pihak ketiga. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau gitu apakah pihak ketiganya keberatan? Ya kan? Nah, kan tidak keberatan. Kalaupun dia keberatan, biarlah pihak ketiga yang berurusan dengan WP. Iya, betul Pak. Kan begitu kan ya? Persoalannya sekarang yang minta kan WP-nya. Karena yang diperiksa WP bukan pihak ketiga. Betul Pak ya. Nah, untuk memperlancar proses pemeriksaan, menurut saya itu tidak perlu dihambat. Diberikan saja KKP-nya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kenapa KKP-nya nggak diberikan? Nah, kalau KKP nggak diberikan, justru wajib pajak berpikir, apakah pertama KKP-nya itu memang ada. Oh iya. Ya kan ya. Jangan-jangan terbit SPHP tapi nggak ada KKP. Jangan-jangan loh ya. Saya nggak fitnah loh Pak Rinto ya. Bisa jadi Pak. Ya kan. Yang kedua, ya kan, KKP-nya ada tapi diterbitkan tidak dengan cermat. Dia tahu ada salah di situ. Ya. Jadi sekedar ada aja. Ya kan ya. Kembali lagi nih, sekedar ada saja. Nah, kemudian yang ketiga ya, mungkin KKP-nya itu ada tapi tidak selesai. Ya Pak ya, ada juga namanya Pak. Ya kan ya. Nah, bukan berarti nggak cermat loh Pak. Nggak selesai sama nggak cermat beda ya Pak. Ya kan. Jadi banyak kemungkinan. Nah, untuk kemudian meminimalisir kemungkinan itu, nah sebaiknya diberikan saja ketika WP meminta, supaya hak WP memberikan tanggapan itu terpenuhi. Ya, karena ini berkaitan dengan nanti pembahasan Pak. Ya, nah dalam beberapa kasus ada pembahasan yang tidak dihadiri karena WP tidak menyampaikan tanggapan. Kenapa tidak menyampaikan tanggapan? Karena tidak diberikan KKP. Lalu Fiskus bilang begini, ya, kalau begitu Pak, kalau nggak diberikan KKP, jawab aja dalam tanggapan, tidak setuju. Lah, pertanyaannya, bagaimana bisa bilang setuju dan tidak setuju? Dia juga nggak tahu angkanya yang mana. Berarti kan asumsi. Betul Pak, memang disarankan seperti itu Pak, disuruh jawab tidak setuju semua. Dari pemerintah memang menyarankan seperti itu. Biar nanti lari ke keberatan aja, itu loh Pak. Ya, kalau itu yang mau dilakukan, artinya kan proses pemeriksaan itu kan menjadi tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Karena dilakukan dengan asumsi kan. Pemeriksa melakukan asumsi, kemudian WP menjawab dengan asumsi. Nah, sementara tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan. Bagaimana mungkin kepatuhan bisa teruji kalau isinya adalah asumsi? Betul. Karena kepatuhan itu berkaitan dengan kepastian. WP itu salah, WP itu tidak bayar, WP itu kurang bayar. Ya kan? Itu kan untuk menguji itu, maka perlu kepastian. Nah, jadi sebaiknya memang kalau itu diminta ya harus diberikan, ya kan, supaya tidak ada asumsi-asumsi yang tadi. Kan begitu ya. Dan supaya tidak ada SKP yang terbit ya tanpa pembahasan ya, dan tidak ada pembahasan yang dilakukan tanpa tanggapan. Nah, dan silakannya yang paling ekstrim ya, kalau WP tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan, maka SKP yang diterbitkan itu akan kopas dari SPHP. Wah, itu ekstrim. Ya kan, tidak dilakukan tanggapan atau sanggahan, tidak dibantah. Berarti kan diakui. Iya, betul Pak. Berarti sekalinya dilakukan temuan koreksi, semuanya dimasukkan ke SKP. Nah, Anda bisa bayangkan nilainya. Ya, kalau tidak ada tanggapan dan sanggahan. Nah, jadi menurut saya itu sebaiknya diberikan. Begitu ya. Nah,
Jadi sekarang kan ini sudah dikembalikan nih Pak. Kan Pak Rinto sudah mengajukan Keperatannya keberatan, dikembalikan, dia jadi kehilangan upaya hukum keberatan. Nah, terus bagaimana sebagai WP apa yang upaya hukum yang bisa dilakukan? Ya, jadi sebelum saya jawab tadi, tentu kan tadi Pak Rinto mengatakan bahwa antara SKP yang disetujui, ya, di dalam yang disetujui ya, angka yang disetujui atau PPh terutang yang disetujui oleh PT Arion Indonesia, itu kan yang dalam SKP itu adalah bukan yang disetujui berdasarkan pembahasan pertama. Betul. Pembahasan pertama ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, karena menurut Pak Rinto itu kalau nggak salah ke saya itu ada 2 kali pembahasan. Betul Pak. Ya Pak ya. Itu SKP yang disetujui dalam pembahasan pertama itu juga tidak sama di dalam tanggapan Bapak yang pertama. Betul. Dan tidak sama dalam pembahasan pertama. Betul. Nah, kalau gitu pertanyaan saya Pak, bagaimana dengan pembahasan yang kedua? Ya. Apakah tanggapannya sama nggak dengan SKP-nya atau pembahasannya sama nggak dengan SKP-nya? Tidak sama juga Pak. Tidak sama juga, ya kan? Nah, tapi ada tanggapan kedua kan Pak ya? Ada Pak. Tanggapan kedua ini ada berarti kan ini Pak ya, supaya ini pemirsa juga paham. Kenapa kok ada tanggapan yang kedua? Karena kami diberikan KKP tadi Pak, tapi sebagian Pak. Cuma berapa lembar gitu Pak, dari banyak Pak, dari 40 cuma diberikan 15 atau berapa itu seperti itu Pak Ari. Setelah heboh gitu loh Pak. Akhirnya dikasih juga maksudnya? Dikasih juga, tapi sebagian tipis Pak. Oke, tapi nggak seluruh koreksi. Tidak seluruh koreksi. Oke. Nah, setelah Bapak diberikan KKP, karena Bapak mungkin sudah heboh ya, PT Arion Indonesia, karena kasusnya kan viral ya, sampai Pak. Dirjen Pajak turun tangan nih. Betul Pak. Ya, oke. Setelah PT Arion Indonesia heboh, lalu diberikanlah KKP. Dan itu telah selesai pembahasan pertama. KKP diberikan setelah SKP terbit Pak. Oh, setelah SKP terbit Pak. Itu lebih ekstrim lagi. Oh, yang KKP sebagian. Yang KKP sebagian ya setelah pembahasan pertama. Yang sebagian 15 halaman dari sekitar 74 halaman Pak. Ya, jadi KKP-nya itu diberikan sebagian setelah pembahasan pertama. Lalu Bapak memberikan tanggapan lagi kan? Oke, lalu kemudian diundang lagi Pak. Betul Pak. Nah, setelah diundang itu kan ada pembahasan ya Pak. Terjadi nggak pembahasan Pak yang kedua? Tidak Pak, yang kedua kami diundangnya itu 1 jam sebelum acara pembahasan Pak. Jadi kami tidak datang. Oke, jadi Bapak tidak hadir karena diundang tidak dengan patut. Betul Pak. Ya. Jadi tidak ada pembahasan. Tidak ada Pak. Nah, berarti ada pembahasan, ada tanggapan pertama, ada pembahasan pertama, ada tanggapan kedua, tidak ada pembahasan kedua. Betul Pak. Ya. Nah, sekarang kita teliti SKP-nya, kan begitu Pak. Betul, Pak. Nah, SKP-nya ini ya diterbitkan dengan angka yang menurut pemeriksa pajak disetujui oleh wajib pajak. Betul Pak. Senilai kurang bayar berapa Pak? 1,1 miliar. 1,1 M. Ya. Lalu ada pembetulan. Iya, ada pembetulan 242 jutaan Pak. 242 juta. Ya. Dua-duanya KB ya Pak? Dua-duanya KB, kurang bayar. Oke. Sekarang kita tarik mundur ke belakang Pak. Betul Pak. Ya, di pembahasan pertama, ya dalam risalahnya Bapak menyetujui berapa Pak? LB Pak 242 juta Pak. Oke, itu pembahasan pertama dan tanggapan sama Pak? Sama Pak. Sama. Lalu kemudian di tanggapan yang kedua, Bapak menyampaikan yang disetujui berapa? Itu KB sekitar 13 juta Pak. 13 juta. Tadi Bapak LB kok KB Pak, LB ya. Masih LB Pak. Tanggapan pertama dan pembahasan pertama LB 200 jutaan. Ya. Kemudian tanggapan kedua saja tanpa pembahasan LB 13 juta. Betul Pak, ya. Sementara SKP yang disetujui itu adalah 242 juta KB. Nah, ini kan udah beda jauh Pak. Betul Pak. Dari dua ini LB, di sini KB Pak. Jangankan sama-sama KB Pak, kalau sama-sama KB kita tinggal cocokkan angkanya. Betul Pak. Ya, tapi yang saya mau katakan begini, kalaulah SKP yang disetujui itu cocok dengan tanggapan dan pembahasan, kalau nilainya kurang bayar, ya maka WP harus membayar yang disetujui. Betul Pak. Ya. Kalau nilainya cocok. Betul. Kalau nilainya nggak cocok, ada persoalan, Pak Wan. Kalau begitu yang mau dibayar yang mana? Loh, kalau dua-duanya KB, lalu yang disetujui oleh WP misalnya tadi ya, di SKP itu 200 jutaan. Sementara di tanggapan kedua itu sudah
Katakanlah itu KB. Iya. KB ya Pak ya. Sama-sama KB, Pak ya. 13 juta. Iya. Nah pertanyaannya yang mau dibayar yang mana? Yang 13 juta apa yang 200 juta? Betul Pak. Karena nggak cocok. Apalagi ini Pak, 1 KB 1 LB itu udah ekstrim. Ekstrim. Nah pertanyaannya, pemeriksa pajak itu ngambil 200 jutanya dari mana? Pilihannya cuma 2 Pak. Kalau tidak dari risalah, ya Pak ya, dari tanggapan. Kalau ada pembahasan, ambil dari risalah. Kalau tidak ada pembahasan, diambil dari tanggapan. Nah kalau mau dicocokkan kedua-duanya, nggak cocok juga dengan SKP-nya. Pertanyaannya Pak, pemeriksa pajak ngambilnya dari mana? Lah itu yang atau ini, kepala kantornya ngambilnya dari mana? Karena SKP itu Pak, meskipun dikerjakan oleh pemeriksa pajak, tapi ditandatangani oleh kepala kantor. Artinya secara yuridis kepala kantor bertanggung jawab. Sama seperti SP2L pertama kali. Yang nerbitin SP2L itu kepala kantor. Tapi yang melaksanakan pemeriksaan adalah tim pemeriksa. Nah, jadi pertanyaannya kepada apa tadi Pak? Kepada yang menerbitkan, yaitu KPP Madya ya Pak ya? Iya, Madya apa Pak? Malang. Madya Malang. Angka KB 200 juta yang disetujui WP itu datangnya dari mana? Nah, itu silakan nanti Pak Rinto tanyakan. Siap. Kalau Pak Rinto bisa undang podcast lebih bagus. Oke, siap Pak. Begitu Pak. Pak ya. Halo Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Oke. Gitu. Oke, thank you. Luar biasa Pak Ahli dan Pak Rinto, Pak Dar.